Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Unugiri Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas KI 2C, kelompok 9 Aswaja. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Aswaja dengan dosen pengampu Bapak Suudin Aziz. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 2 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas kali ini. Dengan materi pembahasan, definisi dan akidah Aswaja An-Nahdliyah. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Wilda Rahmita Farihani dengan NIM 240101122 dan teman saya Indah Rofiatul Usfi dengan NIM 240101223. Penjelasan definisi Aswaja An-Nahdliyah. Aswaja An-Nahdliyah adalah cara pandang dan metode berpikir keagamaan yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama berdasarkan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja. Aswaja secara umum berarti golongan mayoritas umat Islam yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara moderat, seimbang, dan ekstrem. NU mengembangkan pemahaman Aswaja ini dalam 3 aspek utama, yaitu yang pertama, akidah atau keyakinan. NU mengikuti ajaran Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, 2 ulama besar yang merumuskan akidah Islam Ahlussunnah secara rasional dan moderat. Al-Asy'ari dan al-Maturidi menggunakan pendekatan rasional dalam memahami wahyu, sehingga ajaran Islam bisa diterima oleh akal tanpa mengabaikan teks Al-Quran dan Sunnah. Mereka menjaga akidah umat dari pengaruh ekstrem, seperti tasybih, merupakan Allah dengan makhluk, atau taktil, meniadakan sifat-sifat Allah. Aspek yang kedua yaitu fikih atau hukum Islam. Dalam aspek fikih, NU mengikuti salah satu dari 4 mazhab Sunni, khususnya mazhab Imam Syafi'i. NU berpegang pada kaidah ijtihad madhabi, yaitu mengambil hukum berdasarkan pendapat ulama, mazhab yang terpercaya. Ini menjadikan NU fleksibel dan moderat karena memahami bahwa perbedaan pendapat dalam fikih adalah bagian dari rahmat dan kekayaan intelektual Islam. Aspek yang ketiga yaitu tasawuf, etika atau spiritual. Dalam hal akhlak dan spiritualitas, NU mengikuti tasawuf yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Mereka mengajarkan tasawuf yang berlandaskan syariat, bukan mistik atau tanpa dasar, dan menekankan pengujian jiwa serta pengendalian hawa nafsu. Selanjutnya, akidah Aswaja An-Nahdliyah. Akidah Aswaja An-Nahdliyah berlandaskan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tauhid, mengakui dan meyakini bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Tauhid adalah dasar utama dalam ajaran Islam, yaitu mengakui bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah.
Keyakinan ini membentuk fondasi seluruh ibadah dan akhlak dalam Islam. Tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan, penciptaan, dan pengaturan alam semesta. Oleh karena itu, segala bentuk ibadah hanya ditunjukkan kepada Allah dan tidak boleh menyekutukannya dengan apapun. Yang kedua, akal dan wahyu. Menggunakan akal sehat dalam memahami wahyu, Al-Quran dan hadis dalam hal-hal yang tidak dijangkau oleh akal, wahyu akan menjadi pedoman utama. Islam mendorong umatnya untuk menggunakan akal sehat dalam memahami ajaran agama. Akal adalah anugerah dari Allah untuk membedakan yang benar dan yang salah. Namun, akal memiliki keterbatasan, terutama dalam hal-hal gaib yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Nah, di sini wahyu menjadi pedoman utama. Akal dan wahyu harus berjalan seiringan. Akal digunakan untuk memahami wahyu, bukan untuk menggantikannya. Yang ketiga, moderasi atau tawassut. Tidak ekstrim dalam beragama, baik dalam memahami literal maupun liberal. Berusaha selalu mengambil jalan tengah yang adil. Moderasi dalam Islam berarti bersikap tengah-tengah dan tidak berlebihan. Dalam memahami ajaran agama, kita tidak boleh bersikap ekstrem kiri yang terlalu bebas maupun ekstrem kanan yang kaku dan keras. Prinsip moderasi menjaga keseimbangan dan menjauhkan umat dari perpecahan serta kekerasan atas nama agama. Keempat, tasamuh atau toleransi. Menghargai perbedaan baik dalam mazhab maupun dalam kehidupan sosial. Islam mengajarkan toleransi terhadap perbedaan baik dalam perbedaan mazhab, pemikiran maupun budaya. Tasamuh tidak berarti membenarkan semua hal, tetapi menghargai dan hidup berdampingan dengan orang yang berbeda pandangan, selama itu tidak melanggar prinsip-prinsip dasar agama. Dalam masyarakat majmuk, sikap tasamuh penting untuk menciptakan kedamaian dan harmoni. Yang kelima, tawazun atau seimbang. Menyeimbangkan antara aspek lahiriah dan batiniah, dunia dan akhirat, individu dan sosial. Tasamuh adalah sikap seimbang dalam menjalani kehidupan. Islam tidak hanya mengajarkan ibadah spiritual, tetapi juga mendorong aktivitas duniawi seperti bekerja, belajar, dan bermasyarakat. Yang keenam, amal ma'ruf nahi mungkar. Mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan cara yang bijak, bukan dengan kekerasan atau provokasi. Dalam Islam, setiap muslim bertanggung jawab untuk peduli terhadap lingkungan sosialnya. Namun, pelaksanaan amal ma'ruf nahi mungkar harus dilaksanakan dengan cara yang bijak, lembut, dan penuh hikmah.